Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita saat ini akan mencoba membahas tentang masalah-masalah lingkungan global. Ini global itu bumi ya. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di bumi, gitu ya. Masalah di lingkungan tapi dampaknya ke semuanya, ke bumi gitu ya. Apa sih sebenarnya masalahnya itu? Yang pertama, pemanasan global. Mungkin kalian pernah dengar apa itu pemanasan global. Kemudian selanjutnya ada hujan asal. Dan yang ketiga, menipisnya lapisan ozon. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu disebabkan karena keberadaan gas rumah kaca di atmosfer yang menyelimuti bumi. Jadi ada gas disebut gas rumah kaca yang kemudian ada di atmosfer dan menyelimuti bumi. Yang kedua, kenapa pemanasan global itu disebut efek rumah kaca? Itu sebenarnya hanya analogi saja, gitu ya. Hanya pengibaratan saja, di mana ketika terjadi pemanasan global, maka bumi menjadi seperti terkungkung oleh kaca dan suhu udara di dalamnya menjadi hangat. Sehangat kalau kita ada di dalam rumah kaca, gitu ya. Nah, kalau untuk pemanasan global itu sebenarnya kacanya apa? Gitu ya. Ya disebut gas rumah kaca. Sebenarnya apa itu senyawanya? Senyawanya itu gas CO2. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua gambar. Gambar pertama itu rumah kaca yang asli. Gambar kedua itu ada bumi yang seperti berada dalam rumah kaca. Kondisi bumi pada saat seperti berada dalam rumah kaca itu kira-kira sama seperti halnya tumbuhan yang ada di rumah kaca gitu, atau lingkungan yang ada di rumah kaca, di mana di situ cenderung hangat, gitu ya. Karenanya maka kemudian kondisi di mana bumi itu seperti itu disebut efek rumah kaca. Kenapa demikian? Itu terjadi karena sinar matahari yang masuk ke bumi itu tidak seluruhnya kembali ke angkasa. Ada beberapa yang terperangkap. Kenapa terperangkap? Karena ada yang menghalangi yang seperti kaca. Yang sebenarnya itu gas gitu ya. Tadi gasnya apa? CO2. Oke. Dari mana CO2 itu berasal gitu kan? Kok bisa banyak banget sampai akhirnya bisa menyelubungi bumi? CO2 itu terjadi akibat terbentuk gitu ya, banyak akibat adanya pembakaran BBM, akibat aktivitas pernapasan dari makhluk hidup tambah banyak gitu ya, manusia tambah banyak, artinya yang bernapas banyak, CO2 yang dihasilkan juga banyak. Mobil banyak, kendaraan banyak, pembakaran BBM banyak, CO2 yang dihasilkan juga banyak. Di sisi lain, ada makhluk hidup yang butuh CO2, yaitu tumbuhan. Di sisi lain tumbuhannya tambah dikit, karena tanahnya dicor gitu pakai beton, jadi sulit untuk menanam tumbuhan. Dampaknya apa? Dampaknya gas buang CO2 di atmosfer menjadi di luar ambang batas aman. Jadi CO2 yang dihasilkan itu nggak diem aja gitu di bawah di permukaan tanah, tapi dia naik ke atas sampai akhirnya tiba di atmosfer dan diam di situ membentuk gas kaca, ya. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, keberadaan CO2 di atmosfer dalam jumlah banyak akan menghalangi diteruskannya sinar infrared ke angkasa. CO2 di atmosfer kalau banyak banget itu justru ternyata berdampak. Di mana sinar matahari kan idealnya itu atau alaminya secara alami itu akan meneruskan sinar ultraviolet ke bumi. Ultravioletnya dipakai oleh tumbuhan, nanti dihasilkan lagi dalam bentuk sinar yang berbeda, yaitu sinar inframerah. Nah, parahnya lagi, ultraviolet bisa menembus gas kaca, itu kalau misalnya bumi ada gas kacanya. Tapi inframerah nggak bisa. Dia akan memantul kembali ke bumi karena nggak bisa menembus gas kaca itu. Ya, akibatnya apa coba? Kita lihat. Akibatnya, bumi menjadi hangat karena adanya akumulasi infrared serta gas CO2. Bumi jadi hangat karena CO2 infrarednya banyak. Ada infrared yang nggak bisa keluar lagi karena ada kaca, gas kaca.
Selain itu, gas CO2 itu secara alami juga bersifat menghangatkan. Gas CO2 yang belum naik ke atas, yang ada di permukaan juga sifatnya memberikan hangat gitu ya, rasa hangat. Ini ternyata sebenarnya nggak cuma CO2 sih yang menyebabkan yang jadi gas kaca itu, jadi gas rumah kaca itu banyak. Ada CH4, ada N2O di sini ada. Kemudian dihasilkannya juga ada dari pembakaran, dari ini itu. Tapi yang memiliki kontribusi terbesar menyumbang senyawa penyumbang terbesar untuk terbentuknya gas rumah kaca itu CO2. Oke, sekarang akibat pemanasan global, akibat terjadinya efek rumah kaca itu apa? Pertama, menyebabkan terjadi perubahan iklim yang cepat. Iklim itu nggak nentu. Dulu mah 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan. Sekarang mah kadang-kadang kemaraunya lama banget, gitu. Hujannya dikit-dikit. Itu perubahan iklim yang tidak menentu. Gitu ya, hujan, kemarau, hujan, kemarau. Kedua, kalau udara di bumi ini menjadi hangat, panas, yang paling memungkinkan itu gunung-gunung es di kutub itu mencair. Kalau gunung es di kutub mencair, permukaan laut meningkat. Akibatnya seperti kalian lihat di gambar sebelahnya. Ya, itu apapun bisa terjadi. Ketiga, keseimbangan biologi di ekosistem air akan mengalami perubahan yang dapat meningkatkan jumlah ganggang. Karena hangat, di air ada ganggang, karena hangat ganggangnya jadi senang sekali berkembang biak, semakin lama semakin banyak. Akibatnya seperti lihat di gambar. Permukaan laut menjadi hijau dipenuhi oleh ganggang. Mungkin kalian pernah lihat ada kolam ikan yang atasnya hijau semua gitu. Seliwat itu kayaknya lumut gitu. Oh itu lumut, tapi pas diambil ternyata nggak hilang-hilang gitu hijaunya. Padahal itu yang bikin hijau itu ganggang. Makhluk hidup yang ukurannya lebih kecil daripada lumut. Oke, itu tentang pemanasan global. Selanjutnya kita bahas hujan asam. Seperti namanya hujan asam, berarti di situ hujannya rasanya asam. Air hujan yang bersifat asam. Kenapa asam? Kalau kalian lihat gambar, itu akibat adanya reaksi antara SO2 dan N2 dengan H2O membentuk H2SO4 dan HNO3. Di mana gas SO2 dan NO2 berasal dari gas buang pembakaran BBM. Pembakaran BBM di pabrik itu kan bisa bahan bakarnya selain bahan sumber energi selain listrik bisa bahan bakar juga ya. Itu gas buangnya di dalamnya misalnya ada selain CO2 ada NO2, ada SO2. Di mana dia itu kalau naik ke atas ketemu uap air dalam bentuk awan nyampur di situ bereaksi kemudian ke bawah angin, kemudian karena ada perbedaan tekanan sehingga turun hujan, jadi hujan gitu uapnya. Dan di dalam hujan itu ada gas NO2 dan SO2 yang sudah bereaksi dengan air, membentuk asam sulfat dan asam nitrat H2SO4 dan HNO3. Jelas kedua zat ini ya tidak baik gitu untuk lingkungan. H2SO4 itu asam yang terkandung di air aki. HNO3 itu asam yang terkandung dalam air keras. Tapi kini karena jumlahnya tidak terlalu banyak, itu air yang banyak jadi bahayanya nggak kayak air aki sama air keras gitu ya. Terus kenapa mereka berbahaya? Karena, kita lihat. Mereka berdampak. Pertama, bisa kalian lihat ini, logam akan cepat berkarat kalau terkena air hujan asam. Kedua, kerusakan lingkungan. Daun itu kalau kena asam sensitif, dia bisa kering dan mati. Sungai juga rasanya akhirnya jadi asam gitu kan. Kemudian ya bersih nyambung dengan yang tadi. Mengancam komoditi pertanian serta menimbulkan kerusakan hutan. Ya. Kemudian yang terakhir yang akan Ibu jelaskan ini tentang masalah global yang terakhir, menipisnya lapisan ozon. Apa itu ozon? Sini dikatakan ozon adalah suatu bentuk oksigen dengan 3 atom. Jadi kalau oksigen O2 kan, kalau ozon itu O3. Ozon adanya di mana? Secara alami memang ada di atmosfer gitu, dalam lapisan stratosfer. Jadi kalau kata biologi itu, kalau kata geografi itu atmosfer, stratosfer, kalau kata kimia itu ozon, ya. Dia membentuk lapisan yang melapisi bumi yang tebalnya kurang lebih 35 km. Seperti ini. Ozon itu secara alami memang berfungsi. Fungsinya itu apa?
Ya, fungsinya untuk menghalangi ada zat-zat luar angkasa yang mungkin masuk. Jadi sebelum masuk dihalangi dulu sama ozon, gitu ya, sama atmosfer. Kemudian kalau ada sinar-sinar radiasi, sinar matahari yang berbahaya yang tidak diperlukan tubuh juga akan dihalangi oleh ozon itu, gitu kan. Tapi bagaimana seandainya ozon itu tiba-tiba bolong? Tentunya itu akan merugikan bumi secara keseluruhan. Terus sekarang kenapa bisa bolong? Lagi-lagi pembakaran BBM itu memiliki kontribusi besar terhadap bolongnya lapisan ozon. Di mana di situ hasil pembakaran BBM itu menghasilkan gas buang gitu ya, yang dapat bereaksi dengan ozon. Selain itu ada zat namanya CFC yang dipakai oleh aerosol juga akan bereaksi dengan ozon. Dampaknya apa? Oke, kita lihat dampaknya. Semakin banyak radiasi sinar dari luar angkasa yang masuk ke bumi, ini akan menyebabkan beberapa permasalahan. Gitu ya. Karena tadi ozon nggak ada, jadi radiasinya itu sinarnya itu macam-macam yang masuk ke bumi. Bisa radiasi yang namanya radiasi kan bisa menyebabkan hal-hal tertentu. Di antaranya kanker kulit. Kalau kena manusia kulit, kanker kulit. Kalau terlalu lama terpapar, katarak. Gitu ya. Kemudian melemahkan kemampuan tubuh, jadi gampang sakit. Terus menurunnya peningkatan produk pertanian karena terkena sinar yang agak-agak kuat gitu ya. Jadi daun-daun menjadi layu. Seperti yang terlihat di sini. Oke, jadi mungkin itu saja berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi secara global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.